Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, di kesempatan pagi ini kita belum akan masuk ke tafsir surat Al-Jin. Ini belum akan masuk ke tafsir surat Al-Jin ya, sehubungan dengan kehadiran salah seorang tamu, yaitu Syekh Khalid bin Ali bin Abdullah Basalum dari Makkah Al-Mukarramah, yang insyaallah beberapa saat lagi akan tiba di tempat ini. Sehingga untuk bahasan tafsir insyaallah kita bisa bahas di kesempatan yang lain. Jadi insyaallah untuk pagi ini bahasan kita belum masuk ke tafsir. Nah, sambil kemudian menunggu beliau yang insyaallah beberapa saat lagi akan tiba di masjid ini, kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana seharusnya kita memilih buku. Dan ini seperti yang pernah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, akan kita coba bahas. Sempat disinggung pada kajian Ahad sore pekan lalu, tetapi juga sangat singkat, dan sebagian yang hadir di Ahad pagi tidak bisa hadir di Ahad sore, maka kita coba bahas ulang. Meskipun sekali lagi tidak bisa dibahas lengkap sekali, karena kita juga ingin memanfaatkan kehadiran Syekh untuk menyampaikan materinya, menyampaikan beberapa nasihatnya pada kita semua. Nah, terkait dengan buku-buku yang sekarang ini ada di sekeliling kita, buku-buku keislaman, jumlahnya sangat banyak, dan tidak mungkin semua buku yang ada ini bisa kita beli, bisa kita miliki, dan yang sudah dimiliki pun belum tentu semuanya bisa kita baca. Padahal tidak semua yang kita miliki dan kita baca adalah buku-buku yang bergizi. Buku-buku yang bergizi yang memang betul-betul bermanfaat untuk membentuk karakter, membentuk pemahaman kita, maka perlu kita pilih. Prinsip dasarnya sama dengan kalau kita bicara tentang belajar agama. Karena belajar agama, kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, metodenya cuma dua, yaitu lewat lisan dan lewat tulisan. Kalau lewat lisan ya dengan mendengarkan kajian-kajian secara lisan, ada materi-materi yang disampaikan, ceramah-ceramah yang disampaikan, dan lewat tulisan, buku dan sejenisnya. Nah, untuk kedua hal ini ada prinsip umum yang relatif hampir sama, bahwa yang dijadikan rujukan dalam mengambil ilmu agama itu yang memenuhi dua kriteria. Kalau itu ustadz, maka kriteria ustadz yang kita jadikan rujukan ada dua, yaitu ustadz yang kita percaya ilmunya, yang kedua ustadz yang kita percaya dinnya, kita percaya agamanya. Jadi kita percaya ilmunya, memang beliau mumpuni atau beliau punya pengetahuan di bidang yang disampaikan. Kalau sekarang sedang musimnya sertifikasi, ya, untuk guru, untuk dosen, sebenarnya ustadz juga membutuhkan hal yang sama. Ini memang beliau punya kapasitas untuk bicara pada wilayah tersebut. Meskipun tingkat kedalaman ilmu bisa bermacam-macam. Tidak semua ustadz tingkat kedalaman ilmunya seragam. Tidak semuanya sama. Lalu yang kedua, dinnya. Ada orang yang pengetahuannya luas,
tapi melihat perilaku sehari-harinya banyak hal yang tidak menggembirakan dan sangat jauh antara ilmu dengan amalnya. Ada yang mungkin pengetahuannya luas dan sangat banyak pengetahuannya, tapi kalau sudah melihat sholat 5 waktunya, kita akan melihat dua hal yang berbeda. Antara ilmu dan amal berada di dua kutub yang berbeda. Ada yang pengetahuannya luas, tapi perilaku sehari-harinya juga tidak menggambarkan kedalaman ilmunya. Padahal idealnya itu seharusnya kalau tidak sama, setidaknya mendekati dan tidak bertolak belakang. Nah, inilah sebabnya kenapa kita perlu memilih dua hal tadi. Karena yang mengajarkan din ini tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tapi juga orang yang dinnya baik. Inna hadzal ilma dinun. Kata Imam Ibnu Sirin, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maksudnya mengambil ilmu sama dengan mengambil agama. Bahkan kadang-kadang karakter ustadz pun bisa menular kepada yang belajar. Oleh karena itu ustadz punya pengaruh dan punya peran yang sangat besar. Ini kalau lewat lisan. Kalau lewat tulisan, prinsip dasarnya sama. Tetapi kita punya menambahkan poin yang ketiga, di samping kita percaya ilmunya, percaya dinnya, yang ketiga, karena ini bahasa tulisan, kalau kita lihat banyak buku-buku adalah buku terjemahan, maka kita juga bisa percaya dengan terjemahannya. Ya, karena bukunya terjemahan, bahasanya bahasa terjemahan. Nah, bahasa terjemahan kita lihat penerjemah itu beragam dan sangat banyak, dari yang mulai baru belajar bahasa Arab sampai yang sudah dianggap sangat mahir dalam menerjemah buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sangat banyak dan modelnya macam-macam. Nah, apakah semuanya bisa dijadikan rujukan? Ternyata tidak. Ya, ada yang bisa dan ada yang tidak. Ada yang bukunya bagus, kemudian kita tidak meragukan ilmu serta dinnya penulis, tapi terjemahannya yang berantakan. Terjemahannya yang bermasalah. Kadang-kadang terjemahannya memberikan makna yang sangat jauh dari maksud yang dikehendaki oleh penulis aslinya. Sehingga kita punya persoalan tersendiri pada bagian yang ketiga ini. Itulah perlunya kenapa kita memilih buku. Nah, maka kalau kemudian kita bisa ringkaskan beberapa poin dalam yang bisa jadikan pertimbangan pada saat kita akan membeli buku, ada beberapa hal. Yang pertama, sudah saatnya kita memprogram untuk secara rutin membeli buku. Karena kalau kita ingin menuntut ilmu ini terus kita lakukan sampai dengan akhir hayat, maka sebuah keniscayaan kita punya bahan-bahan tersebut. Ya tentu maksud buku juga termasuk nanti dalamnya mungkin ada yang modelnya majalah, ada yang modelnya tabloid, buletin, dan sejenisnya. Dan ini harus diprogramkan sehingga kita bisa merencanakan mana yang akan kita gunakan atau kita beli dan mana yang akan kita tinggalkan pada saat ini belum kita beli dan kita akan beli pada waktu yang akan datang. Kalau kita memprogram, maka akan lebih teratur. Meskipun kita belum bisa beli semua, kita akan sampai pada ke semua buku yang kita ingin beli tadi. Tahun ini misalnya kita baru membeli beberapa dari, misalnya kalau kita bagi cabang ilmu Islam sampai 10, kita baru beli 3. Tahun depan kita beli 3 lagi, tahun berikutnya 3 lagi, tahun berikutnya lagi tinggal 1. Berarti terpenuhi semuanya. Perlu kita programkan. Dan bagus kalau program itu juga disesuaikan dengan kondisi kantong kita dan kesempatan yang ada. Seperti momentum pameran buku. Biasanya banyak penerbit yang berkumpul di satu tempat dan harganya
lebih murah dibanding hari biasa. Nah, berkumpul di satu tempat satu kelebihan tersendiri. Karena kadang-kadang kita berkunjung ke satu dua toko buku, buku itu nggak ada. Tapi di pameran ketika kita lihat ada beberapa penerbit yang tidak bekerja sama dengan agen-agen tertentu dan mereka berjualan hanya pada saat pameran. Hanya pada saat pameran. Karena beberapa penerbit konsep marketingnya mereka berjualannya lebih banyak penjualan langsung pada acara-acara besar. Sehingga pada hari-hari biasa kita sulit menemukan bukunya. Nah, pameranlah kesempatan kita untuk mencari itu. Misalnya yang saya dengar IBS, Irsyad Baitus Salam Bandung, konsep pemasarannya sekarang sudah mereka lebih banyak gunakan dengan cara tersebut. Maka hampir bisa dipastikan dalam setiap pameran mereka pasti punya stand, bahkan kadang lebih dari satu stand. Islamic Book Fair Jakarta, Islamic Book Fair Bandung, Islamic Book Fair Jogja, Solo, dan seterusnya. Mereka punya stand dan itulah kesempatan mereka memasarkan buku dan dengan harga murah. Di hari biasa, kita kadang-kadang kesulitan mendapatkan buku-buku mereka karena tidak semua toko buku menjual. Dan lebih banyak yang tidak menjual daripada yang menjual. Sulit kita dapatkan. Oleh karena itu momentum ini perlu dimanfaatkan. Selanjutnya, yang kedua, kita perlu menanamkan prinsip bahwa buku yang akan kita beli adalah buku-buku yang bergizi. Ya, bergizi dalam tanda kutip, bahwa bergizi yang kita maksudkan adalah yang memenuhi kriteria bahwa isinya adalah buku yang seperti halnya kalau tadi Ustadz, ya, kita percaya ilmu dan dinnya. Jadi yang disampaikan jangan sampai kalau ibaratnya makanan yang tidak bergizi, makanan yang justru membahayakan perut kita dan menimbulkan banyak masalah di tubuh kita. Kalau buku, jangan sampai kemudian menimbulkan banyak masalah di pemikiran kita dan jadi subhat. Sebab kita akan bekerja keras dan memerlukan waktu yang tidak sedikit kalau harus selalu meralat semua yang pernah kita dapatkan. Misalnya belajar sholat, diajarkan oleh satu buku, kalau mau sholat baca nawaitu atau usolli, ya. Misalnya mau sholat duhur, usolli fardhu duhri, arba' rakaat, lalu baca buku lain, ternyata bacaan usolli itu nggak boleh. Nah, lalu yang dibaca yang mana? Lalu baca bahasan puasa, ada buku yang mengajarkan kalau mau puasa di malam harinya membaca nawaitu shauma ghadin. Lalu baca buku yang lain bahwa membaca niat dengan dilafalkan seperti itu tidak dibolehkan. Pakai buku yang mana? Baca lagi bahasan tentang zakat, bacaan tentang haji, dan sekian banyak bacaan dan bahasan tentang fikih beragam isinya. Masuk ke buku akhlak juga demikian. Buku akidah, buku-buku dengan judul akidah Ahlussunnah wal Jamaah ternyata isinya juga bermacam-macam. Ada buku dengan judul akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi yang diajarkan akidahnya Asy'ariyah. Tapi mereka mengatakan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah Asy'ariyah. Artinya penulisnya kemudian mempertahankan pendapat dan yang menyatakan bahwa sifat yang wajib diimani dari Allah ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, yang keseluruhan sifatnya cuma 20. Ya 20 sifat, tidak lebih dari 20. Begitu ketemu buku yang lain, ternyata penjelasan sifat tidak seperti itu. Ada buku yang mengatakan bahwa Asmaul Husna jumlahnya 99. Buku yang lain mengatakan Asmaul Husna jumlahnya tidak terbatas. Tidak hanya 99. Ini bahasan akidah dan banyak bahasan-bahasan seperti itu yang termasuk kalau kita lihat bahasan yang lebih rumit dari sekedar bahasan-bahasan fikih tadi, masuk bahasan akidah menyangkut masalah takdir. Ada yang membahas akidah sampai bahasan akhirnya kesimpulannya takdir itu intinya adalah hukum sebab akibat. Ya, takdir itu intinya hukum sebab akibat. Ya. Pokoknya kalau kita belajar ya pinter, kalau kerja keras cari nafkah insya Allah kaya dan seterusnya. Nah, akhirnya kesimpulan yang didapatkan jadi salah karena semuanya dianggap hanya sebab akibat.
Tapi ada buku yang tidak tanggung-tanggung, dan itu buku-buku yang berpemahaman akidahnya Asy'ariyah. Dalam bahasan tentang takdir, mereka menolak hukum sebab akibat. Dan yang parah adalah sampai kalau sekarang ini ilustrasinya, kalau kita mukul tangan kita ke kaca atau kita lemparkan batu ke kaca, mereka mengatakan bahwa yang memecahkan kaca adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kacanya pecah pada saat batu itu nempel di kaca. Jadi bukan sebabnya karena lemparan batu, tapi sebabnya adalah karena Allah yang memecahkan, dan pecahnya bertepatan dengan batu menempel di kaca. Sementara buku yang lain menjelaskan bahwa itu hukumnya sebab akibat. Bahkan buku yang lain mengatakan untuk menyelesaikan pemahaman seperti itu gampang. Yang berpemahaman seperti itu dipukul aja. Nah, kalau dipukul, dia marah, kok mukul? Allah yang mukul. Nah, tapi kebetulan kepalan tangan saya nempel di pipi Anda. Kan enak. Argumennya dijawab dengan singkat, dengan dipukul atau tendang. Begitu ditendang, sakit. Lalu sampaikan bahwa yang nendang adalah Allah Subhanahu wa taala, cuma bertepatan dengan kaki nempel di perut Anda. Ya, jadi ini ternyata belum masuk, dan alhamdulillah Syekh yang kita harapkan untuk mengisi sudah hadir sambil menunggu beliau melaksanakan sholat. Lalu kita selesaikan bahasannya. Selanjutnya, buku yang begitu banyak dan beragam ini tentu perlu kita pilih. Sekali lagi, tidak semua buku bergizi, tidak semua buku bagus, tidak semua buku baik. Meskipun juga tidak berarti bahwa kalau ada buku yang kita katakan baik, bukan berarti 100% baik dan tanpa ada cacat sekecil apapun, tidak ada. Karena itu usaha manusia. Yang kita bisa upayakan adalah bagaimana caranya kita mendapatkan yang nilai kebaikannya mendekati maksimal. Misalnya kita mengatakan bahwa ada buku yang bagus karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apakah berarti tanpa ada salah? Tentu tidak. Apakah berarti tanpa ada cacat sekecil apapun? Tentu tidak. Karena yang sempurna ya cuma, kalau mau buku yang sempurna cuma satu, yaitu Al-Quran. Itu nggak ada salahnya. Hurufnya aja nggak ada yang salah itu. Nah, kalau buku-buku yang lain ada cacatnya, ada kekurangannya, dan kekurangan itu bisa bermacam-macam. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita hendak membeli buku, sebaiknya konsultasi pada orang-orang yang paham tentang buku-buku tersebut. Kalau buku-buku agama, tanya pada ustadz-ustadz yang juga punya perhatian tentang buku-buku agama, sehingga kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Misalnya begini, kemarin ada yang SMS tanya, mana yang lebih baik digunakan atau diprioritaskan bagi pemula? Apakah Sirah Nabawiyah karya Sofiur Rahman Mubarakfuri atau Sirah Nabawiyah karya Imam Ibn Hisham? Sama-sama Sirah Nabawiyah. Dan itu pertanyaannya syukurnya cuma dua. Kalau tiga, dengan Sahih Sirah Nabawiyah atau seleksi Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Akram Dia Al-Umari, mana yang lebih baik? Buku yang keempat, ada karya Mahdi Rizqullah Ahmad, dan semuanya sudah terjemahan. Pertanyaannya cuma dua, Sofiur Rahman Mubarakfuri dan Ibn Hisham. Kalau kita lihat pertanyaan ini karena lewat SMS dan tidak memperkenalkan diri, maka saya tanya, maaf ini penanyanya siapa? Kalau memang pemula, disarankan karyanya Sofiur Rahman Mubarakfuri. Kalau pemula. Tapi kalau tingkat lanjutan yang sudah pernah belajar Sirah Nabawiyah, kita sarankan Ibnu Hisham. Dua-duanya bukunya bagus. Tapi pemula yang baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham hampir bisa dipastikan rata-rata tidak pernah khatam. Tidak pernah selesai. Karena apa? Sistematika bahasan yang lebih rumit dan agak sulit. Sulit dipahami meskipun riwayat-riwayatnya banyak. Tapi kalau Sofiur Rahman Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya, sistematikanya lebih sederhana dan lebih mudah dicerna atau lebih mudah dipahami. Itu yang membedakan. Sehingga itulah sebabnya kenapa kita perlu memilih. Ada dua buku yang sama-sama bagus, tapi yang satu bagus untuk pemula, satu bagus untuk tingkat lanjutan. Nah, pemilihan buku sebenarnya kadang-kadang persoalannya
Tadi ya bagian yang pertama kita sampaikan antara bagus dan tidak bagus. Sekarang pada tahap berikutnya ada yang bagus untuk pemula dan bagus untuk tingkat lanjutan. Buku fikih banyak, tapi ada yang bagus untuk pemula dan bagus untuk tingkat lanjutan. Eh, ada yang bagus untuk pemula dan ada yang bagus untuk tingkat lanjutan. Jadi sama-sama bagus, tapi kita prioritaskan untuk pemula beberapa buku dan untuk tingkat lanjutan pada tahap berikutnya. Ini kenapa perlu kita pilih? Karena seperti anak kecil yang baru menyusu pada ibunya. Di hadapannya disodori makanan yang begitu banyak, tentu bagi orang tua yang jeli, yang sayang pada anaknya, dia akan pilihkan makanan yang sesuai dengan kondisi anak. Tidak mungkin semuanya disodorkan, meskipun makanan itu halal. Kita bukan bicara masalah halal, itu sudah alhamdulillah terselesaikan. Tapi apakah semua makanan itu layak untuk anak yang baru selesai menyusu pada ibunya? Tentu tidak. Biasanya kita pilihkan makanan-makanan yang sesuai dengan usianya. Makanan yang lembut, makanan yang cocok untuk usianya, itu yang kita pilih. Tidak mungkin begitu masih bayi, baru selesai menyusu, kita berikan kacang, lalu kita berikan makanan yang untuk orang dewasa enak itu, siomay, bagus. Tapi apakah bagus untuk anak? Ya, persoalannya itu yang jadi masalah. Ada yang kemudian makanannya mungkin bergizi, tapi keras, keras untuk anak. Jangankan makan kacang, makan yang lebih lembut dari kacang aja perlu perjuangan luar biasa untuk anak yang baru selesai menyusu. Makanannya sama-sama baik. Nah, sama juga dengan yang belajar agama. Kadang-kadang ada yang belajar agama ini dan banyak, bukan kadang-kadang ada, tapi banyak di kita yang belajar agama tapi tidak runtut. Jadi buku yang dibaca kadang-kadang satu bahasan sudah sangat jauh dan mendalam, buku yang lain sangat sederhana. Ini sederhana dan tidak ada urutan yang jelas. Belajar akidah, ada yang baru pemula langsung baca syarah akidah Thahawiyah. Bukunya bagus. Tapi untuk pemula berat. Syarah akidah Thahawiyah, kalau untuk lanjutan bagus. Tapi untuk pemula belum apa-apa sudah menyebutkan, ada yang berpendapat bahwa jadi baru bahasan akidah untuk pemula tiba-tiba lalu dijelaskan pendapat-pendapat yang menyimpang dari akidah yang benar. Bingung atau berat mengkonsumsi buku-buku seperti ini. Inilah perlunya kita memilih. Lalu yang keempat, kita sarankan juga setelah konsultasi tadi, yang keempat kita melihat buku-buku tadi juga kondisi bukunya baik. Jadi kalau kita melihat buku, tidak hanya kita melihat bahwa wah ini bagus bukunya, harganya miring, ya. Tapi nggak dilihat isinya. Isinya ternyata juga miring-miring tulisannya. Ya, tidak gitu. Artinya kita lihat bukunya bagus, cetakannya juga harus bagus. Lihat jilidannya, kemudian lihat kemasannya, lihat secara sepintas melihat buku dari awal sampai akhir, yang sampai ada halamannya yang miring atau terbalik. Anda pernah punya pengalaman membeli kitab Al-Adab Syar'iyyah karya Imam Ibnul Muflih, 3 jilid. Pas dibeli, alhamdulillah dapat murah dari yang lain. Ternyata memang betul murah, harganya miring dan nggak tanggung-tanggung, bukan miring, kebalik halamannya. Jadi ada beberapa halaman tuh kalau membuka harus dibalik. Jadi makanya orang lihat kita membaca buku itu dikira ini orang waras apa enggak ya, kok baca buku dibalik. Kok judul covernya dengan yang terlihat kok dibalik, padahal dalamnya betul lurus itu. Tapi memang ada beberapa halaman yang harus dibulak-balik seperti itu. Tapi bagus untuk menghilangkan ngantuk, memang pas itu. Jadi biar nggak ngantuk, bacanya kadang lurus, kadang miring, kadang dibalik, ya. Tapi kan repot kalau kita harus dengan membaca seperti ini. Kalau bisa cari yang lurus-lurus, lebih baik cari yang lurus, nggak usah pakai di miring-miring atau bolak-balik. Jadi cari yang harganya miring, nggak ada masalah. Tapi juga jangan yang cetakannya miring-miring, ya. Sama dengan kalau kita cari tiket pesawat, cari yang harganya miring tapi terbangnya jangan pakai miring, ya. Ya, jadi yang lurus dan normal.
Kemudian eh, setelah kita melihat kondisi, lalu kemudian kita pada tahap berikutnya memetakan buku-buku berdasarkan tema-tema. Kita perlu punya buku dan masing-masing kita perlu punya perpustakaan pribadi meskipun sekecil apapun di rumah kita. Kita punya perpustakaan pribadi yang kecil tapi agak mewakili banyak bahasan. Contohnya misalnya kita perlu punya buku bahasan sholat karena masalah sholat sering berulang-ulang dan jadi pertanyaan. Kalau di rumah punya buku ensiklopedi sholat karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, maka kita akan terbantu dengan kehadiran buku tersebut. Ketika muncul masalah sholat duha, ada bahasannya. Tarawih ada bahasannya. Sholat witir ada bahasannya. Tahajud ada bahasannya. Sholat safar, sholat berjamaah, sholat ketika kondisi hujan, bagaimana jamaah yang masbuk, dan sekian banyak bahasan sholat. Kita punya satu buku yang membahas bahasan tersebut dengan lengkap. Ketimbang kita membeli bahasan sholat, beberapa buku dan beberapa macam buku, beberapa macam penulis yang semuanya saling melengkapi, tapi kita perlu sampai beberapa buku dan mencarinya agak rumit. Tentu akan lebih mudah kalau seandainya satu bahasan tapi bisa mewakili keseluruhan bahasan tersebut. Jadi sholat runtut dari mulai wudhunya, tayamum, mandi, lalu rukun-rukun sholat, wajib sholat, cara sholat, kemudian bahasan masuk ke sholat berjamaah, sholat sunnah, jenis-jenis sholat sunnah, termasuk masalah boleh nggak mengqadha sholat sunnah. Lalu masuk ke bahasan jenis-jenis sholat yang ada dalam Islam. Kalau kita lihat, ada buku khusus bahasannya sholat sunnah. Ada buku khusus yang membahas cara sholat. Ada buku khusus yang membahas tentang sholat berjamaah. Dan itu pun bermacam-macam. Nah, ada bahasan-bahasan yang berulang-ulang. Di buku A juga dibahas di buku B. Kalau kita punya uang banyak, bagus kalau kita bisa miliki semua. Tapi kalau tidak, maka kita perlu memilih. Kalau uang kita cuma cukup untuk membeli satu tadi, lebih baik kita membeli yang satu tapi agak lengkap. Ya. Kita katakan agak lengkap karena nanti kalau muncul pertanyaan, apakah ensiklopedi sholat ini bahasan sholatnya lengkap selengkap-lengkapnya? Kita jawab, ya tidak. Masih ada bahasan yang tidak terbahas di situ. Tapi sudah sangat membantu untuk membahas bahasan sholat yang begitu banyak. Demikian pula pada bahasan zakat, bahasan puasa, bahasan haji. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa masing-masing bahasan ada yang punya karakter-karakter khusus. Misalnya begini, pada bahasan sholat, ada bahasan kalau berkaitan dengan kaifiyah atau cara sholat yang sebaiknya kita pelajari lebih pada bentuk, kalau bisa audio visual, ada dalam bentuk visual yang memudahkan kita memahami cara sholat dengan benar. Sebab kalau dalam bentuk tulisan, kita mungkin sulit membayangkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga itu seperti apa? Apanya yang sejajar? Ujung jari telunjuk, jari tengah, atau ujung ibu jari, atau telapak tangan yang sejajar dengan telinga tadi. Tapi kalau dipraktekkan cepat. Nah, tetapi kalau pada bahasan-bahasan yang lain, kadang kita sulit menemukan yang langsung dalam bentuk gambar atau dalam bentuk audiovisual. Maka kita bisa dengan bentuk paparan seperti ensiklopedi sholat tadi, pada bahasan-bahasan tentang sholat Idul Fitri, adab-adab menghadiri sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, bahasannya lebih lengkap. Meskipun tidak digambarkan dengan bentuk audiovisual, tapi dengan paparan insya Allah sudah memadai. Khusus untuk bahasan-bahasan yang belum kita butuhkan segera, itu kita bisa tunda di kemudian hari. Contohnya bahasan tentang haji. Bahasan haji tidak perlu kita bahas sekarang. Bahasan haji diperlukan bagi siapa? Yang mau berangkat haji. Nanti kalau mau berangkat haji, maka silahkan untuk membahas
atau mempelajari bahasan haji. Bagi yang mau umroh, nanti bahasannya dibahas nanti menjelang umroh.